Selamat siang Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kebetulan kita ada tamu dari Poltekkes Kemenkes Bandung yang berkunjung ke Puinova Kesmas Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, mungkin Bapak Ibu perkenalan dulu ya. Ini siapa aja dan maksud tujuannya ngapain aja gitu. Mungkin Bapak. Ya, barangkali dari saya dulu ya. Terima kasih Pak Budi. Saya Tarjuman ya. Kebetulan di Politeknik Kesehatan Bandung saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan. Jadi hari ini membawa rombongan tim Pusat Unggulan Iptek Poltekkes Bandung ke Poltekkes Yogyakarta untuk melihat bagaimana perkembangan Pusat Unggulan Iptek Nopakesmas Yogyakarta, sehingga kami barangkali bisa belajar ya dan saling sharing ya. Itu Pak Budi. Ya, sama-sama. Ibu dari siapa? Mungkin bisa dikenalkan? Ya, saya kenalkan diri, nama saya Nur Fauzia, tapi orang manggilnya juga Roro ya. Roro Nur Fauzia ya. Saya kebetulan selain anggota dari COE ya atau Pusat Unggulan Iptek, juga sebagai dapat amanah menjadi Kepala Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat. Jadi memang kerjasamanya erat sama Pusat Pengembangan Pendidikan. Ya. Kalau Ibu? Ya, baik, terima kasih. Saya Widi Hastuti, Kepala Unit Bisnis di Poltekkes Kemenkes Bandung dan sebagai anggota PUI. Karena hasil dari penelitian PUI ini nantinya akan dihilirisasi, dikomersialisasi, sehingga disinilah keterlibatan bisnis untuk memberikan dampak yang terbaik ya, hasil yang terbaik untuk masyarakat. Dan saya sendiri Budi Setiawan, saya dosen dari jurusan TLM dan juga sebagai pengelola PUI, tepatnya di bagian publikasi. Untuk PUI, produk-produk PUI itu kita publikasikan. Tadi kan Bapak Ibu kan sudah menjelaskan bahwa di Bandung pun kan juga ada PUI atau Pusat Unggulan Iptek gitu ya. Sebenarnya di Jogja pun ada gitu. Mungkin setelah Bapak Ibu berkunjung tadi sebentar, kurang lebih berapa ya, sekitar 2 jaman tadi, mungkin Bapak Ibu bisa sharing kira-kira apa sih bedanya antara antara PUI yang ada di Bandung dengan PUI yang ada di Jogja? Mungkin Bapak atau Bu Roro? Ya, boleh saya dulu ya. Ya, silakan. Ya, jadi setelah tadi dengan paparan ya dari Bapak Direkturnya ya Pak Iswanto, juga pada waktu pemateri dari Pak Budi, saya melihat sekali ya Bu Widi, Pak Tarjuman, begitu luar biasa ya, mantap gitu ya. Jadi banyak yang saya pelajari, saya lihat beberapa yang berbeda dan inovatif ya. Termasuk di dalamnya di situ ada penelitian yang memang didanai, ada hibah dari pihak luar eksternal. Itu jadi pembelajaran bagi kami ya untuk menjadi tantangan gitu. Jadi selama ini karena dana pusat unggulan tidak bisa ya Pak ya di bagian penelitian, sehingga memang kita kolaborasi penelitian-penelitian yang kita buat selain sesuai dengan transformasi kesehatan, terutama juga adalah mendukung COE. Misalnya di kita pemanfaatan bahan lokal dan pemberdayaan masyarakat, atau kita singkat dengan Balok Daya Mas. Nah, itu semua penelitiannya harus mendukung. Bahkan hasil hitungan kita itu 100% harus sesuai dengan pusat unggulan gitu. Namun ada beberapa sekitar 5% lah ya, itu lebih ke pendukung agak jauh gitu terhadap kecapaiannya. Dan itu memang berkaitan dengan publikasi tadi yang kata Pak Budi. Jadi kita adakan di pusat PPM-nya itu ada dengan penelitiannya. Jadi tersedia lah reimburse dan sebagainya, dukungannya kuat, dan mencantumkan pada bagian nama itu ada selain Poltekkes Bandungnya juga adalah COE-nya atau PPK-nya gitu. Begitu mungkin, tapi yang jelas kita sangat bersyukur ya Bu Widi, Pak Tarjuman, kita sudah datang ke sini belajar banyak gitu ya, dan itu menjadi bekal tantangan bagi kami yang telah belajar saat ini gitu ya. Itu iya Bu Roro. Kalau Pak Tarjuman gimana Pak? Apa kira-kira Pak, ada yang berbeda jauh tidak ya dengan PUI atau COE yang ada di Bandung gitu? Ya baik, Pak Budi menambahkan saja tadi informasi dari Ibu Roro ya. Tadi sudah sama-sama bertemu, dan kalau dilihat dari waktu berdirinya
Poltekkes Bandung dan Poltekkes Yogyakarta itu sama-sama ya. Sama-sama pendirian PUI-nya maksudnya. Ya. 2019 awal. sekitar 2019 awal. Ya. Dan barang pertama ya 5 Poltekkes waktu ya, itu. 5 Poltekkes seluruh Indonesia berdiri dan diantaranya Bandung ya. Dan ternyata lihat perkembangannya memang Yogyakarta sudah berkembang ya, bagus sekali, sudah maju ya. Dan Bandung juga mudah-mudahan nanti bisa berkembang ya sesuai dengan sama-sama harapan, ya. Kalau dari sisi sedikit informasi, memang kalau di Bandung kita mengambil tema ya atau fokus PUI-nya adalah ke pemanfaatan bahan lokal dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberdayaan. Ya, pemanfaatan bahan lokal di sini dalam arti bahan lokal baik pangan maupun non pangan ya, termasuk bahan obat-obatan tradisional gitu ya. Kita arahnya ke sana, dan beberapa penelitian teman-teman di PUI dan juga di Poltekkes Bandung sudah dilakukan ya, yang mengarah ke PUI maupun yang lainnya, dan sudah banyak hasil-hasil penelitian yang nantinya harapannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya, sehingga betul-betul hasil penelitian itu tidak hanya dimanfaatkan oleh kampus, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama dalam membangun kesehatannya ya, membangun kesehatannya. Di samping itu juga barangkali mudah-mudahan kedepannya di samping untuk masyarakat juga ada nilai tambahnya buat institusi ya, buat PUI sendiri ya, sehingga dari sisi itu akan berarti dan punya nilai untuk Poltekkes. Dan kalau melihat dengan Jogja, sepertinya ada beberapa kesamaan, juga ada beberapa perbedaan ya. Jogja juga tadi kami mendapat informasi tentang pemberdayaan masyarakat ya. Di kami juga mengarah ke situ, ada pemberdayaan masyarakat ya. Ya ada satu sama lain ya, saling melengkapi, saling menguatkan ya. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa nanti ada kolaborasi ya. Seperti tadi dibahas di diskusi, ada kolaborasi antara PUI ya, PUI Poltekkes Yogyakarta dengan PUI Poltekkes Bandung. Saya kira bisa, sehingga saling memperkuat ya. Apalagi kita adalah sama-sama di bawah Kementerian Kesehatan. Ya. Itu Pak Budi ya. Ya, karena sama-sama produk-produk yang dihasilkan dari PUI ada kemiripan ya Pak gitu ya. Ya. Jadi kalau di Jogja kan ada teman-teman dari Gizi itu mereka menggunakan bahan pangan lokal, bahan baku lokal seperti itu, kemudian dijadikan biskuit, kemudian biskuitnya ditujukan untuk masyarakat yang penderita DM misalnya seperti itu. Jadi mirip-mirip seperti itu ya Pak ya sebenarnya ya. Betul. Kalau dari PUI Bandung sendiri sebenarnya untuk yang produk unggulan sendiri apa Pak? Mungkin produk unggulannya salah satunya adalah produk tape ketan hitam. Ada berbagai macam produk tape ketan hitam, mulai dari brownies tape ketan hitam, snack bar, es krim, mochi. Oh, jadi nggak diolah jadi apa itu? Tape doang Ibu ya itu ya. Betul. Jadi banyak sekali, dan ini sudah kerjasama dengan inventor ya, dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Sudah dijual juga berarti? Iya, sudah dijual. Es krimnya enak itu berarti? Oh, enak sekali. Enak sekali. Jadi kalau ke Bandung bisa coba ya. Kayaknya sih dulu saya pernah waktu Edu Health Fair tahun 2000 berapa ya? 19 apa ya? Oh iya. Betul, ya. betul. Pernah kita di display ada pameran. Bu Rora ada di sana malah. Tapenya. Oh, tapenya. Produk tape. Ini tapenya memang sangat spesifik dan berbeda dengan tape-tape yang lain. Bedanya apa, Bu? Enak, manis, tidak lengket, pulen gitu ya, dan tidak diperoleh di daerah yang lain lah, kecuali hanya dari Poltekkes Bandung. Jadi kalau misalnya ini sendiri Bu, ada nggak untuk apa manfaatnya sendiri untuk kesehatan gitu dari tapenya tadi mungkin pasti bisa ya. Jadi beberapa penelitian yang sudah dijurnalkan bahwa produk-produk tape ketan hitam ini itu sangat baik untuk mencegah penyakit degeneratif ya, sindroma metabolik seperti diabetes mellitus, jantung, hipertensi, kolesterol, dan yang sejenisnya ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Jadi dan bisa dikonsumsi bebas ya Bu ya? Oh, obesitas bisa juga ya? Berarti saya bisa di sini. Iya, untuk menurunkan berat badan ya, betul. Konsumsinya tapi dalam bentuk apa itu Bu kalau konsumsinya bisa dalam bentuk utuh tape ketan hitam dan bentuk olahan. Tapi kalau tape itu kan bukannya ada kayak apa alkoholnya betul, gitu gimana? Ada alkoholnya, tetapi jumlah
alkohol itu masih dalam batas normal sehingga tidak membahayakan dan halal. Masih ada ya Bu ya. Iya gitu. Iya. Menarik dan ya Bu. Tinggi antioksidannya. Tape ketan hitamnya itu ya. Antosianinnya ya. Antosianinnya ya. Betul. Itu yang membedakan dengan yang tape misalnya apa? Singkong terus yang ketan putih gitu ya. Iya. Betul. Kalau penelitinya Bu Roro. Bu Roro malah. Kalau produk lain kalau itu saya mengkomersialisasikannya. Kalau yang mungkin menambahkan produk lain yang sekarang sedang coba dihilirisasi, dikomersialisasi di farmasi ya Pak. Yaitu produk apa namanya nano pembersih wajah, kulit itu nano cleanser. Jadi di situ ada teknologi nanonya diterapkan di situ dan terbukti efektif untuk membersihkan kulit ya. Ini sangat akan bermanfaat sekali buat para ibu-ibu barangkali ya, sehingga wajahnya lebih kinclong nanti. Bertambah glowing. Itu sudah mulai komersialisasi ya. Jadi ada mitra industri yang kami kerjasama dan insya Allah 2023 ini bisa launching. Amin ya. Keren Ibu ya. Jadi malah dengan adanya pusat unggulan Iptex di tiap-tiap Poltekkes itu malah bisa mewadahi kreativitas para dosen gitu ya. Tapi mahasiswa dan mahasiswa juga ya, Pak. Dan mahasiswa juga. Jadi riset-risetnya juga dosen bekerjasama dengan mahasiswa juga. Setelah ada hasilnya di pengabdian masyarakatnya juga bersama mahasiswa. Ya jadi seluruh sivitas akademik yang ada di kampus dengan adanya PUI ini malah bisa berkreativitas dan juga mempunyai nilai bisnis dalam tanda kutip dalam bisa kita bilang bisa jualan lah gitu ya, bisa jualan ya. Ya dan kita melibatkan tenaga pendidikan juga ya, karena untuk administrasi segala sesuatunya harus ada adminnya juga. Jadi seluruh komponen yang ada di Poltekkes itu semuanya bisa jadi satu, kemudian menghasilkan produknya bisa kita jual gitu, mendapatkan income untuk Poltekkesnya sendiri, dan di masyarakatnya pun juga ada manfaatnya ya Bu ya. Karena yang kita jual tadi bukan hanya produk yang dalam tanda kutip hanya asal jadi saja, tidak mempunyai manfaat, tapi tadi yang seperti disampaikan bahwa produk yang dihasilkan dari PUI ini harus ada hasil berbasis riset ya Bu ya. Bu Roro tadi ya, Bu Roro tadi menyampaikan ya, berbasis riset sehingga pas kita sampaikan di masyarakat, kita jual di masyarakat, masyarakat pun mempunyai keuntungan yang didapatkan terutama di bidang kesehatannya Bu ya, gitu ya. Kalau boleh nggak tanya Pak Budi, apa sih modal di Yogyakarta ini Polkesio ini ya, dicoeknya itu dengan hasil sedemikian banyak itu, mungkin tips ya atau untuk menyemangati dan sebagainya dosen ya. Modalnya kalau di Poltekkes Jogja itu disampaikan Poltekkes kecil Bu, sebenarnya Poltekkesnya kecil karena jumlah prodinya kan juga tidak terlalu banyak, tapi kita alhamdulillah kita punya SDM sebenarnya yang cukup handal gitu, yang tahan banting, sehingga setiap permasalahan yang datang itu bisa kita sikapi dan setiap ada kesempatan itu bisa kita ambil gitu. Jadi mungkin dengan kreativitas yang dengan tanda kutip kita yang pegawai muda-muda ini masih cukup banyak sebenarnya, masih cukup dominan sebenarnya. Jadi untuk ide kreativitas dan lain-lain untuk pengembangan itu bisa berjalan dengan cepat Bu. Misalnya terkait dengan misalnya kita sekarang nih, posisi kita sekarang mungkin terkait dengan podcast misalnya kan, ini kan menjadi salah satu media kreativitas dari teman-teman di unit IT untuk mengembangkan bagaimana sih caranya kita untuk mendekatkan Poltekkes, misalnya untuk mempromosikan kita gitu kan, mempromosikan kegiatan dan hal-hal lainnya ke masyarakat dan bisa ditonton oleh banyak orang gitu, sehingga orang tahu gitu kan, ternyata Poltekkes itu banyak gitu. Selama ini kan dulu waktu saya sekolah gitu ya Bu ya, Poltekkes itu kan saya nggak tahu Poltekkes itu apa sih gitu kan, ada Poltekkes Kemenkes gitu kan, bedanya apa gitu, kemudian apa bedanya dengan perguruan tinggi yang lain. Nah sekarang dengan adanya era teknologi seperti ini yang dikembangkan oleh teman-teman yang masih berjiwa muda maksud saya, jadi kreativitas itu bisa muncul. Nah sama dengan di PUI sendiri di Jogja itu sebagian besar pengelolaannya adalah yang masih muda-muda Bu. Jadi terkait dengan ide-ide kreatif untuk pengembangan produk itu bisa cepat. Misalnya kemarin kita ada contoh teman dari, sebenarnya beliau dari Gizi, ini teman PLP jadi bukan dosen sebenarnya. Jadi tenaga, dulu kita menyebutnya instruktur ya, jadi sekarang perantata laboratorium pendidikan gitu. Betul. Nah beliau itu memodifikasi kursi roda gitu. Nah dari teman-teman, kenapa itu muncul? Karena sebenarnya
pada teman-teman yang mempunyai disabilitas gitu kan, itu kan sangat sulit untuk mengukur antropometrinya, tinggi badannya segala macam kan susah. Nah sehingga di dalam kursi roda itu beliau modifikasi, kemudian itu bisa diukur secara otomatis gitu. Pada saat duduk nggak perlu berdiri, diukur dengan apa aja saya nggak paham ya itu ya. Jadi mungkin tinggi lutut gitu ya, tinggi lutut dan lain-lain gitu ya. Sehingga nanti muncul antropometrinya sekian-sekian. Itu masuk ke mana namanya? Ke software seperti itu. Nah, itu yang mungkin yang dioptimalkan di Jogja itunya Bu. Jadi apa kalau lihat tadi arahan dari yang senior ya atau ini juga bagus ya, jadi kolaboratif ya. Kelihatan dari saya juga setuju terkait dengan SDM ya. Memang SDM ini memegang kunci penting di dalam program pengembangan PUI itu ya. Apalagi kita mempunyai SDM yang sebetulnya sangat potensial ya, dari sisi kompetensi ya. Apalagi kalau ditambah dengan komitmen dan daya inovasi yang kuat, insya Allah ya. Kemudian kita manage demikian rupa, kita arahkan, insya Allah akan bisa mengembangkan PUI ke arah lebih bagus lagi. Dan ada wadahnya juga mahasiswa ya. Ada wadahnya ya, ada wadahnya. Betul, termasuk juga mahasiswa ya. Mahasiswa kita libatkan dari mulai awal penelitian ya, proses penelitiannya sampai nanti hilirisasi suatu produk ya. Mungkin nanti kalau produknya sudah jadi dijadikan sebagai ya SDM untuk memasarkan gitu ya. Pemasaran marketing itu sangat luar biasa. Apalagi mahasiswa sekarang udah jago-jago, hebat, kreatif. Dengan menggunakan segala media itu udah jago, sehingga akan sangat membantu gitu ya. Dan koneksinya walaupun mereka sudah lulus nggak hilang gitu ya dengan mahasiswanya ya. Selama ini kan kalau sudah lulus ya sudah gitu kan nggak ada urusan lagi dengan kampus gitu. Nah betul, itu yang harus dijaga gitu ya. Konektivitas antara mahasiswa, alumni dan institusi ya dalam wadah alumni lah ya. Alumni sangat potensial. Iya. Dan makanya dengan PUI itu semuanya bisa mewadahi semuanya ya Pak ya. Jadi manfaat dengan adanya PUI ini sangat tinggi sekali gitu ya. Sangat besar sekali ya. Betul. Pokoknya semangat untuk Poltekkes Jogja dan Poltekkes Bandung. Mungkin ke depannya bisa kolaborasi lagi seperti yang tadi kita sampaikan kan, bahwa kita sebenarnya mempunyai kesamaan terkait dengan topik PUI-nya sendiri, sehingga nanti mudah-mudahan apalagi kita masuk dalam lima terawal ya. Jogja Bandung 5 terawal pemula perintis PUI Kemenkes ya. Kemenkes. Jadi mungkin bisa sharing, kolaborasi, dan tentu saja bisa kerjasama lebih intens lagi. Tidak hanya kunjungan seperti ini saja, tapi nanti kita bisa mengimplementasikan dalam seluruh tindakan aktivitas kelembagaan kita. Mungkin tadi ada penelitian bersama, mungkin seminar internasional bersama. Betul. Mungkin baik Pak Budi ya. Memang itu kolaborasi dan kerjasama serta networking ini sangat penting ya. Sangat penting, sehingga nanti saling menguatkan, dan rasanya tidak ada satu institusi pun yang bisa berdiri sendiri ya. Harus saling. Ya, karena masing-masing ada keterbatasan. Nah, untuk meinikan keterbatasan ya, ada keterbatasan dan kelebihan, Pak. Ya, keterbatasan dan kelebihan ya. Untuk ini keterbatasan kita harus kolaborasi, kerjasama ya, sehingga lebih saling mengisi. Betul Pak. Karena tadi kita disampaikan bahwa ada kesamaan, ada perbedaannya juga gitu. Nah, bagaimana dengan kekuatan yang masing-masing kita punya, dengan yang ada di Jogja, dengan di Bandung, kita bisa kolaborasi sehingga semakin meningkatkan kualitas dari PUI-nya sendiri, dan secara langsung nanti juga akan meningkatkan kualitas dari Poltekkes, Kemenkes dan Kemenkesnya itu sendiri mungkin ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu Bapak Ibu mungkin ada yang disampaikan lagi terakhir terkait dengan Poltekkes Jogja, gimana nih mungkin saran-saran ke depannya gitu untuk PUI-nya mungkin? Bagi saya memang Poltekkes nih PUI-nya udah keren sekali. Nanti ya sarannya kita harus sering berkomunikasi, saling melengkapi, saling berbagi, share. Termasuk tadi banyak yang mesti kita sambungkan gitu. Banyak yang ada di Jogja tidak ada di Bandung, ada yang di Bandung belum ada di Jogja. Jadi nanti biar bersama-sama ya Bu Widi, Pak Aju ya. Betul, tingkatkan lagi saja sinerginya lah ya. Harmonisasinya, kerjasama ya,
supaya saling menguntungkan, meningkatkan nilai akreditasi, nilai jual keluar dan bisnisnya Dan semakin bisnisnya, meningkat. bisnisnya, Bu itu Ide, ya bisnisnya. pendapatannya ya meningkat. Terus sama-sama BLU ya Bu ya? Udah. Iya. BLU juga ya. Iya. Ya Pak Budi, ya kita kan untuk PUI ini ada setiap tahun ada evaluasi ya, dan juga ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya. Nah itu saya kira mari kita sama-sama dipenuhi, dan bahkan kalau ini setiap tahun targetnya ditingkatkan gitu Betul. supaya ada challenge gitu ya. Iya. Tingkatkan target lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi dari sebelumnya, sehingga ada challenge untuk memenuhi itu, dan insya Allah kita akan lebih bagus lagi puinya ya. Iya. Lebih keren lagi. Dan bisa Jogja udah keren bisa ya. Nanti manfaatnya bisa lebih bisa keren dimasak lagi. masyarakat ya Pak ya. Betul. Ya. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas Bapak Ibu, kesempatannya nih. Bu Roro, Bu Idi, Iya. Pak Tujuman, terima kasih. Ya. Ya. Sama-sama Terima nih, kasih kami Pak juga udah Budi, Iya. terima datang kasih Pak berkunjung ke Jogja. Direktur Dan ya terima dan kasih. semua Sampaikan salam jajarannya. buat Pak Direktur dan semua jajaran. Siapa? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Demikian dari kami, dari pengelola PUI, dari pengelola PUI Bandung dan PUI Jogja. PUI-nya namanya Bandung apa Balok Pak? Dayamas. Balok Dayamas. Dayamas. Balok Dayamas. Apa itu singkatannya mungkin? Pemanfaatan bahan lokal. Pemanfaatan pemberdayaan masyarakat. Oke, Pemberdayaan masyarakat. ya, dan kami dari PUI Novakesmas atau kepanjangannya Pusat Unggulan Iptek Inovasi Teknologi Bidang Kesehatan Masyarakat, seperti itu. Gitu. Mungkin itu, sampai berjumpa lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing, kolaborasi lagi tentunya. Untuk kedepannya semoga PUI di Poltekkes Bandung, Poltekkes Jogja, dan PUI Poltekkes Kemenkes bisa tumbuh dengan jaya dan mengudara. Ya, terima kasih. Amin.